Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, 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 al-azim. Nazarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الجلال وقوى العمل سيدي سيبا سيد البشر قبل من السماء سمنا المداني وإلى ريق بالعالم سيدي سيد محمد ونحن غزل المشابه وأنه الكريم ولا شيء ولا محمد رسول المنجر سيد البراء ولا شيء كي محمد كشف عجيب سمعنا لشيخنا مربى رحنا العالم على سيد الكرامة أبو محمد أمين بدل يسمى زين من أول من أكبر المنجر لشيخنا Salman sedang Sayyidina Haji Marwan wa Sayyidina Haji Marwan wa sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu habib Allah bin Abi al-Haddad wa la rabi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa sayyidina Ibrahim wa Syekh al-Manah subhanahu wa ta'ala yuli darajatihim bil jannah wa du'a alaina wa auladina wa zurriyyatina wa jiranina min barakatihim anwari masyarari wa naqsidi wa nafa'ani bidunya wa azza khatimah barman nabi azza muslim wa sallallahu nabi suratul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي Dastur darisukum ala sabilin niyati bihi ankum fahashara fanada faqala wa idha tudla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya wabil fatahiyya fatahajil zakarhuma wabil amin nawir ya alima qulubana Allahumma wasi' masyadana bil yaqin ya qawi ya matin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah halaman 8 baris ke-15 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana ba'du salaf yusalli birduhu min awalil lail walakinna bil qiyam ba'da an-naum irghaman lisyaitan wa mujahadatan lin-nafsi. Dan adalah sebahagian para ulama-ulama salaf terdahulu mereka salat malam wirduhu min awalil lail, wiritannya mulai awal malam habis isya, walakinna fil qiyam ba'da naum, tetapi mereka bangun salat malam itu sesudah tidur. Nah, jadi kebanyakan orang ulama-ulama bahari mereka sembahyang tahajud itu diawali dengan guring. Kadang sepanjangan dah kada berguringan sampai tengah malam langsung tahajud tu kada. Nang kebanyakan cuma ada nama gawi boleh. Nang kebanyakan ulama-ulama salaf, ulama-ulama bahari mereka beramalan juga mulai isya, tetapi mbahnya mereka guring satu mat karena bangun langsung sembahyang malam. Irghamun lisyaitan, itu jasidin untuk tipu daya syaitan, dan mujahadah
bagi diri. Nah cuman kayak gini nih berat ujiannya, mampu kita mengalahkan nafsu kita, mampu kita mengalahkan nafsu kita, mampukah kita guring satu mat. Nah jadi masalah tuh kita guring satu mat, enak ada mampu. Kita kebanyakan bila sudah ada guring bisa tuh, ada sing bangunan lagi subuh aja kita bangun. Nah kebanyakan kita tuh kenapa? Karena hati kita bekerja kepada fisik kita kan berat, gawi lapah, gawi ini, sehingga memerlukan istirahat nang banyak. Tapi para salafus saleh karena mereka sudah terbiasa, walaupun siang kada beguringan, malam tuh mereka sanggup tetap, karena sudah jadi wiridan, namanya pun wiridan. Ada wiridan itu sudah jadi kebiasaan. Nah, jadi orang yang terbiasa itu ibarat nang kada beguringan sanggup, atau beguring satu mat sanggup Thailand pulang, karena sudah jadi kebiasaan. Jadi orang ulama bahari itu kebanyakan guring dulu baru sembahyang. Wasirun ajibun, karena orang yang sholat malam itu dia akan mendapatkan sir, rahasia yang luar biasa. Jadi orang yang terbiasa bangun malam itu kehidupannya dunia dan akhirat itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi kelebihan orang yang bangun malam itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda itu yang tinggi, tempat yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang mengamalkan salat malam itu orang tu dunia akhirat nyaman. Bila orang tu kau mengamalkan salat malam walau 2 rakaat, yang bangun malam tu walau 2 rakaat, orang itu dapat kemuliaan dunia akhirat. Ujar guru bahar itu sugih dunia akhirat. Ada bataharun, karena rahasia bangun malam itu luar biasa. Cuma barat juga anunya, godaannya. Nah, wa huwa at-tahajjud allazi amara Allah bihi wa rasulih. Yakni dia bangun salat tahajud yang Allah suruh dengannya dan rasulnya. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bih, dan sebahagian malam hendaklah dia bangun bertahajud. Nah, nafilatan lak, hanya pekerjaan sunat baginya, walaupun sunat tetapi pahalanya, khasiatnya luar biasa, berimbang bahkan melebihi nang wajib. Nah, cuma kenapa jadi disunatkan aja kada diwajibkan? Karena gawiannya berat. Laula asyqa ala ummati, jika kada berat kepada umatku diwajibkan sembahyang tahajud itu, cuma karena berat. Nah, tapi bagi orang yang mampu mengerjakannya, dia akan mendapatkan rahasia itu, rahasia daripada salat malam itu. Nah, bahas tahajud tu 2 rakaat, tahajud biar 2 rakaat. Baca wiridannya, salah satunya adalah salah satu wiridannya itu di dalam sambungan kalimat itu, nah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira 100 kali. Atau nang sebutinnya yang terhadap bima ghafara li rabbi
wa ja'alani minal mukramin. Nah itu rahasia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya Allah, dengan sebab Engkau mengampuni dosaku, wa ja'alani minal mukramin, Engkau jadikan aku menjadi orang yang Engkau muliakan. 100 kali aja sembahyang tahajud itu dibaca wiridannya dah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tenang tahandap. Atau sebutinnya lagi, Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Nanti kalau kada hafal, kalau wa qur rabbi adkhilni, kalau kada hafal, nah hafal dia tadi bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Surah apa ya? Yasin lah. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. 100 kali ya dibaca imbas sembahyang tahajud itu. Kita akan mendapatkan sir dari salat tahajud itu. Mendapatkan sir. Apa aja itu sir? Sir itu nang tahu kita sendiri ngarannya gin sir. Sir itu kan rahasia. Nah, bila dikisahkan kan rahasia lagi. Ngarannya gin sir. Kemudian kayak orang kawin tak kawalapian mengisah nyamannya. Tak kawalap nang tahu siapa? Ya nama gawi. Nyamannya orang kawin tu kan nang tahu siapa? Nama gawi. Mampulah berkisah. Ada kau mengisahkan. Cuma kau dirasakan. Nah itu tu. Itulah rahasia tahajud. Kita nak menggawi tahajud, nang merasakan sirnya itu kita. Cuma kadang kalau dikisahkan, ajar guru beri, lam yazuk, lam yadri. Siapa kadang merasa, kadang tahu. Bilanya merasa tahu, malah berkisah kadang awak. Itu yang disebut dengan sir karena rahasia. Namun dikisahkan kadang ada rahasia lagi. Pokoknya bila menggawi dapat. Saja menggawi dapat sir daripada salat tahajud. Nah, yang salat 2 rakaat minimal baca tadi bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin 100 kali. Cuma hati-hati itu sambil berapa bisa kada satu tuntong 100 teguring. Bisa kada satu tuntong teguring. Setomat ya. Wabil masur innallaha yu'jibuhu minal abdi idza qama an firashihi. Dan menurut hadis yang terkenal, Allah himung dengan hambanya apabila dia bangun daripada tempat tidurnya. Allah Ta'ala itu himung melihat hambanya itu mau bangun malam, berdiri daripada tempat tidurnya, dia salat tahajud. Kata kalau dikisahkan kegembiraan Allah Ta'ala itu lebih gembira dibanding ketika kita berjalan di padang pasir tandus, kita kehausan, lalu tiba-tiba kita tetamu banyu ada nang diminum. Kayak apa kita himungnya bangganya, kita ini habis bekal, panas, haus di padang pasirnya, tiba-tiba ada banyak minum, orang memberi, senang kita. Nah, Allah lebih senang lagi dari itu ketika Allah melihat hambanya bangun tengah malam salat tahajud. Nah itu daripada senangnya Allah Ta'ala tu. Aman Allah Ta'ala tu senang lawan hambanya, berarti Allah Ta'ala dari ridha. Yalah, kalau Allah Ta'ala senang berarti Allah Ta'ala ridha. Nah kayak kita tu senang lawan anak, berarti kita tu ridha. Bila kita ridha lawan anak, kita senang lawan anak. Anak itu kada salang minta duit, karena kita ridha,
kita beri. Dan kita memberi anak pun karena kita ridha, ada bisa sedikit kita beri. Karena apa? Kitanya sugih, kada sedikit beri anak. Karena apa? Karena kita ridha. Apalagi si anak ini minta duit bah adakah pian bisi duit bah. Karena anak nih, anak nang kita senangi, anak nang kita ridai, kita jadi sugih, inya minta lambat bersuara, kita beri. Begitu juga kita di sisi Allah. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, geritik hati hijagan, maka hendak sudah dikasih Tuhan. Hanya bergeritik hati, hendak ini dan itu datang rezeki, hendak ini dan itu ada jalannya. Karena kita sudah makamnya ridha, makamnya sudah makam ridha. Nah, yang di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah sudah ridha kepadanya, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Nah, suluknya, salah satu suluknya, suluk itu artinya jalannya nih, mendapatkan ridha Allah nih. Suluknya, caranya, iya tadi bangun malam, salat tahajud. Bangun malam, salat tahajud. Kalau kita rutin saban malamnya, luar biasa kita. Tenang hidup kita, kayak aja. Orang aja melihat kita susah, orang aja melihat kita pedongan minik, kitanya ada. Tenang aja kita. Kejadian nang kayak apakah? Masalah nang kayak apakah? Orang jangan mikirkan maras, sidin orang maras. Kitanya tenang, kitanya damai, kitanya santai. Karena sudah makam kita, makam ridha. Sebab makam ridha itu lebih tinggi daripada makam sabar. Makam ridha itu lebih tinggi daripada makam sabar. Nah, jadi suluknya mendapatkan itu adalah ada suluk di jalan, ada suluk di jalannya mendapatkan itu. Kita coba lewat bangun tengah malam. Di manakah kita? Nang di rumah karena sambil di jalan enggak, pokoknya bila tatamu malam jangan kita lupakan salat tahajud 2 rakaat, walau 2 rakaat. Ayatnya dapat, kalau keluar lah, jadi aja sudah. Yang penting jangan tertinggal. Nah, pokoknya bila orang rajin bangun tengah malam tuh ada jalannya kita hidupnya. Orang rezeki itu nyaman aja, ada jalannya. Walaupun kadang kita tuh sawat pahit dulu. Sawat pahit ada pahit apa? Habis ya lah, habis tuh pahit ngarannya. Selalu berpikir, ya Allah, kemana caranya lagi nih? Ya Allah, kayak apa jalannya nih? Nah, di situ Allah menunjukkan kepada kita bahwa jaralah simpulan nang kuasa tu aku, engkau kan tidak punya daya. Nang sugih aku, nang kudrat aku, nang iradat aku, makhluk kada punya apa-apa. Nah, di situ makhluk kada punya apa-apa. Maka disitulah panakkanlah dirimu. Allah menunjukkan kepada kita bahwa oh jalalah aku nang kuasa, aku nang berkehendak, aku jalla ta'ala nang memperbuat. Nah, itu hikmah kita dibalik dalam kehidupan yang kadang-kadang kita ada tatamu nang pahit. Itu teguran Tuhan, Allah sayang lawan kita, mengingatkan kita ada nang kuasa di antara nang kuasa, ada nang kuat di antara nang kuat, ada nang mengatur di balik semua pekerjaan gawian yang kita jalani setiap hari. Nah, Tuhan menunjukkan, Tuhan menampakkan kepada kita bahwa agar kita berlepas dari diri kita, agar kita berlepas dari amal kita, karena semuanya itu adalah perbuatan Allah. Diri kita kada berdaya, amal kita kada punya kekuatan,
semuanya perbuatan Allah, supaya kita jangan berpegang di diri dan jangan berpegang di amal. Diri tetap berusaha, amal tetap diamalkan, tetapi hasil semuanya adalah Allah. Hasil semuanya Allah. Teringat ulun cerita almarhum Guru Juhdi Siden Bekesa. Ada orang datang di Siden, ada Siden, Guru, ulun ni guru kada ada daya lagi nah. Ulun ni hutang sana, hutang sini, kada ada lagi daya. Lanpian minta dua barang lanpian, ulun minta dua jalan pian. Ulun ni kada ada daya lagi. Nah, lalu sampai Siden nyawa nang aja Siden untung. Nyawa untung. Tahajud datang nih. Dipadahkan Siden untung. Padahal kada ada pilihan lainnya. Nah, untungnya di mana? Oh jadi guru, untungnya nyawa sudah sadar bahwa manusia itu memang kada ada daya dan upaya. Itu. Guru kada ada pilihan lagi. Ulun lah kada ada daya dan upaya depan lah. Minta doa jalan pian, doakan Allah Ta'ala. Di sini nyawa itu untung. Di mana untungnya? Ya tadi sadar bahwa kita manusia ini kada ada daya dan upaya. Nang kuasa Tuhan Allah. Nah, jadi liwat sesuatu yang pahit itulah sebenarnya Tuhan menunjukkan kepada kita bahwasanya aku ada yang lebih kuasa, aku yang mengaturnya, aku yang berkehendak, supaya kita ini jangan sampai tak akui diri kita, jangan sampai tak pegang dengan amal kita. Nah, itu dibalik sebuah kepahitan. Jadi intinya yang penting kita dalam hidup ini jangan kita berpegang dengan diri kita, jangan berpegang dengan amal. Tetap diri kita bekerja, berusaha, ikhtiar, tetap kita beramal, beribadah, tapi ingat ada Allah semuanya yang mengatur. Nah, jadi kita cari apa? Beramal mencari ridha Allah Ta'ala, bekerja mencari ridha Allah. Bila Allah ridha itu katanya Tuhan berendah bang. Yalah, mun Allah ridha, kada Tuhan kada guring. Allah Ta'ala tu kada guring. Sekejap pun Allah Ta'ala tu kada melepas pandangannya kepada kita. Kita ni kada datang lepas dari pandangan Allah Ta'ala. Kalau bang kita ni seakan-akan nang pahit nang kaya ini, seakan-akan Allah Ta'ala tu kada mencangangi kita, seakan-akan Allah Ta'ala tu kada peduli dengan kita. Kada. Sedetik sekejap pun kita ni kada lupa daripada pandangan Allah Ta'ala. Jadi kita tu jangan melupakan Allah Ta'ala, tetap. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita cari ridhonya Allah, ridhonya Allah. Jalani itu aturan Allah, itu perbuatan Allah, itu cara Allah mengatur keinginan. Tuhan hendak memindah ke sini, Tuhan hendak malih ke sini, Tuhan hendak menggeser ke sini. Semuanya itu pasti untuk yang lebih baik kepada kita umatnya. Nah, jadi solusinya kita mencari ridha Allah Ta'ala itu salah satunya adalah kita berupaya bangun malam salat tahajud mencari ridha Allah. Mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita lah kalau kita menggawi. Nah, jadi Allah tu senang melihat hambanya tu bangun dari tilam, dia salat tahajud. Wa bayyana ahlahu ila salatihi, dan menyatakan akan keluarganya kepada salatnya. Apalagi membawa anak bini maginya Tuhan imam bangunan sembahyang tahajud dulu, ayo bangun, katanya maginya ya Allah Ta'ala terus senang. Wa yubahi bihil malaikah, dan Allah Ta'ala itu malah berbangga kepada malaikat. Nah,
Allah Ta'ala, malaikat tu lihat di hambaku si Fulan bin si Fulan, inya bangun dari tempat tidurnya, inya salat tahajud. Ayo malaikat lihat di. Saking bangganya Tuhan tuh lawan orang yang bangun tahajud tuh. Allah Ta'ala tuh bermegah-megah dengan malaikat. Bahasa kitanya tuh magakakan. Oi malaikatku sabarataan, lihat di ini si Fulan ini hambakona, aku senang inya bangun tengah malam tahajud, dibawainya anak bininya, aku bangga. Bahasa kita nyata itu tuh. Saking himbongnya Allah Ta'ala melihat hambanya bangun tahajud. Wa yaqbalu alaihi biwajhil karim, dan Allah menerima atasnya dengan zatnya yang mulia. Senang Allah Ta'ala melihat hambanya yang bangun salat tahajud. Wa'lam, ketahuilah, annahu yaqbahu min talibil akhirah alla yakuna lahu qiyamun bilail kaifa wal muridu la yazalu taliban lil mazidi muta'aridan lin nafahati ala dawamil awqat. Hendaklah jasidin orang yang menuntut akhirat itu seyogianya dia tidak tertinggalkan salat malam, dan menghendaki bagi orang yang nantiasa menuntut kelebihan, dia mendatangkan setiap waktu atas terus-menerus salat tahajud. Intinya bila kalau kita rutin menggawe salat tahajud itu, kita akan merasakan khasiatnya. Kita akan merasakan rahasia di balik salat tahajud nang kita kerjakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil laili la sa'atun. Ajar Rasulullah bahwasanya di dalam malam itu ada satu waktu, satu saat, satu waktu, la yuwafiquha abdun muslimun, tidak tidak menyesuaikan, tidak menepati oleh seorang hamba yang muslim, yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidak meminta seseorang akan kebaikan daripada urusan dunia dan urusan akhirat, melainkan Allah berikan akan dia kepadanya. Artinya setiap malam itu ada Allah sediakan satu waktu, nang waktu itu dirahasiakan Tuhan. Jam berapa jamnya itu dirahasiakan Tuhan. Nah, apabila ada seseorang berdoa pas jamnya itu, apanya saja yang dipintanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, pasti Allah kabulkan, pasti Allah berikan. Nah, cuman waktunya itu rahasia. Kenapa jadi dirahasiakan Tuhan? Supaya kita itu jangkal beribadah. Itu intinya. Amunnya diberi Tuhan nang pas di jam ini, jam gitu aja bama berdoa. Jam lain kah? Ada. Nah itu rahasia. Kenapa Allah rahasiakan waktu-waktu nang mustajab, khususnya waktu malam. Nah jadi malam tu, setiap malam tu ada waktu nang mustajab doa tu. Nah makanya orang-orang salafus saleh itu ya tadi kan mulai isya sampai ke subuh tu mereka beramal beribadah ketenang, karena mencari waktu nak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah cuman ada di antaranya ciri-ciri jago bahari bila mustajab itu, misalnya malam, bila tengah malam adalah kita mendengar ayam berkongkong, kerja. Sedangkan waktunya tengah malam, ada subuhnya, mensubuhkan wajar ayam berkongkong subuh, ini tengah malam. Nah berarti saat itu mustajab doa. Jadi lakas saja bila mendengar ayam berkongkong tengah malam, duduk nah, ya Allah ulun ini doa aja lagi. Itu kongkong ayam itu mengingatkan kita uzkurullah aja ya. Kita kan mendengar gitu lah. Itu maknanya cara awal para ulama,
maknanya dah uzkurullah, itu sebutlah Allah, ayo berdoa kepada Allah, itu maknanya. Nah, jadi bila tengah malam ada ayam berkongkok, itu mengingatkan kita bahwa saat inilah Allah membuka langit pintu bagi hamba-Nya yang hendak berdoa. Nah, kenapa? Ayam dunia melihat malaikat rahmat datang. Malaikat rahmat datang, makanya dia berkongkok. Dia mengingatkan lawan kita. Nah, itu tengah malam. Maksud tengah malam tu jam 10 kah? Jam 11 kah? Jam 12 kah? Jam 1 kah? Bila ayam berkongkok, lah kasih dia berdoa. Nah, itu namanya salah satu waktu mustajab doa. Di manakah kita berdiam? Bila dengar ayam itu. Nah, amun subuh lain, uzkurullah aja bunyinya, uzkurullah, ya nambah ngok lah. Tapi amun subuh itu menyuruh bangun sembahyang subuh, nyuruh bangun sembahyang subuh. Nah, kalau tengah malam dia mengingatkan bahwa ada malaikat rahmat datang. Tu ayam lah. Jangan berkongkok. Amun nang tumbur lain. Anu ayam di perumahan jam 10 tumbur. Itu ada sawah. Ada sawah biawak karena mantaminya ada lain. Nah, ini nambah kongkok lah. Nah, mun anjing panggur aja. Amun anjing nang berkongkok beong-ong malam, anjing itu melihat syaitan. Makanya kita bila anjing berbunyi lalu caget dia bulu kodok, ya kalah, artinya dia melihat syaitan, artinya dasar ada hantu. Dia melihat syaitan. Hanya syaitan lewat itu aja, syaitan lewat, artinya berdoa juga kita berlindung kepada Allah. Bila dengar bunyi anjing berkongkok aja bapak bekerja, lalu ucapkanlah a'udzubillahi minasy syaitanir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, kita kalau ayam mengingatkan kita supaya kita berdoa kepada Allah. Nah, itu namanya waktu nang mustajab. Nah, itu ada itu cirinya. Atau waktu mustajab itu waktu hujan berlambat, dosa hujan lambat, sama tak? Bila hujan lambat itu salah satu mustajab doa. Apalagi nang petir-petirnya itu pikiran campur doa aja dari situ, itu mustajab doa kita, diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang siang kah, nang malam kah, pokoknya bila hujan lambat berdoa aja lagi. Ya Allah, sebagaimana lambatnya hujan ni, darasakan joyalah rezekiku. Ya Allah, halaman ulun banjir, sebanjir itu jualah rezekiku melimpah ke rumahku. Misalnya inilah itu doa. Bila hujan lambat bawa berdoa. Ada kita hujan lambat berkongkom di kamar, ambil selimut kering. Apa dah di situ mustajab doa. Nah, itu salah satu di antara waktu mustajab doa. Nah, kalau tengah malam tadi dirahasiakan Allah Ta'ala nang jam berapa berdoa, bila jam pas maka dikabulkan doa. Nah, kecuali ada cirinya, bila ayam berkongkok maka itu segeralah berdoa di saat itu. Summa qala wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang halal, lagi banyak lagi berkat itu kita ta'alaman ibadah, diberikan kita pasangan yang saleh dan salihah, dan bersama-sama aulia Allah di dunia dan akhirat ala ziniyah kulli dan salih ala Nabi al-Fatihah.